Di balasannya di sesi mana sesi ini yaitu di sesi bin sharing. Oke Bapak Ibu, terlebih dahulu saya perkenalkan, saya Kardinal Tony, latar belakang saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Betul apa yang dikatakan oleh MC tadi Bapak Ibu, saya seorang tukang panas rambut Bapak Ibu. Hari ini saya berdiri sebagai bintang 8 di usaha ini Bapak Ibu, itu berkat bimbingan oleh mentor dan apel saya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, inilah saya. Posisi saya hari ini Bapak Ibu di usaha ini saya bintang 8 Bapak Ibu. Saya dilahirkan 35 tahun yang lewat. Kelihatannya gimana Bu? Masih muda atau udah tua? Kalau Anda melihat masih muda, itu efek dari produk kita Bapak Ibu. Kalau sudah tua, berarti cek dulu mata Anda Bapak Ibu. Oke. Kalau lambat ternyata dilupakan sejujur. Oke. Sore hari ini Bapak Ibu, saya akan berbagi sama Anda, saya akan jelaskan apa itu impian dan terutama untuk saya dulu Bapak Ibu. Karena saya akan seringkan apa alasan saya untuk menjalankan usaha ini. Yang disebut dengan impian Bapak Ibu adalah sesuatu yang ingin kita wujudkan atau hasrat terdalam kita. Mungkin Anda Bapak Ibu semua dengan saya mungkin berbeda impiannya. Saya di sini, Anda semua akan melihat apa alasan buat saya menjalankan usaha ini Bapak Ibu. Dan begitu juga dengan Anda nanti Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya impian, kalau Anda tidak punya alasan menjalankan usaha ini Bapak Ibu, Anda tidak akan mencapai sebuah kemenangan di usaha ini Bapak Ibu. Dalam artian kesuksesan. Karena orang sukses di usaha ini Bapak Ibu itu mereka mempunyai impian. Impian itu 90% untuk mencapai kesuksesan kita 90% 15% Bapak Ibu. Oke, mungkin waktu saya nggak banyak Bapak Ibu. Ini masa kecil saya, waktu saya masih SMP tahun 99. Mungkin udah ada yang lahir tahun 99? Udah. Oke. Panti asuhan. Anda bisa baca Bapak Ibu? Masa-masa saya di panti asuhan. Oke. Saya dulunya Bapak Ibu, saya tinggal di panti asuhan Bapak Ibu. Mungkin Anda tahu, seperti apa tinggal di panti asuhan. Mungkin Anda tidak pernah merasakan, saya sudah merasakan Bapak Ibu. Ini adalah rekan-rekan kami waktu tinggal di panti asuhan Bapak Ibu. Kenapa saya tinggal di panti asuhan Bapak Ibu? Karena orang tua saya tidak sanggup untuk membiayai saya sekolah Bapak Ibu. Makanya saya dimasukkan panti asuhan. Oke, itu saya tidak bisa banyak bercerita Bapak Ibu, karena suka dukanya sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat menyedihkan. Karena kondisi kami makan sehari-hari susah di panti asuhan Bapak Ibu. Itulah kondisi susah. Mungkin Anda hari ini, walaupun Anda tidak di panti asuhan, kalau Anda merasakan kondisi yang di bawah atau kondisi yang tidak Anda punya, itu sangat menyedihkan Bapak Ibu. Apalagi ini Bapak Ibu, saya sudah nyata-nyata tinggal di panti asuhan. Dalam artian saya orang miskin, orang tidak mampu Bapak Ibu. Itulah itu Bapak Ibu. Pekerjaan yang menjadi keahlian tukang pangkas rambut Bapak Ibu. Tadi saya perkenalkan, saya latar belakang seorang tukang pangkas rambut Bapak Ibu. Ini buktinya saya seorang tukang pangkas rambut Bapak Ibu.
kerjanya bagi kepala, dan ini latar belakang saya menjalankan usaha ini. Disinilah saya untuk mencari hidup, untuk biaya keluarga dari pangkat kabut Bapak Ibu. Oke, awal menyenangkan tidak punya modal. Modal saya hanya impian, kemauan, kerja keras, dan sikap positif terhadap bisnis ini Bapak Ibu. Dulunya saya juga sama Anda Bapak Ibu. Saya juga pernah diundang ke pertemuan di usaha ini Bapak Ibu. Dan saya ambil peluangnya. Saya tidak negatif Bapak Ibu. Karena saya sudah merasakan kondisi saya sebelumnya. Karena saya sudah pasti butuh uang. Seperti itu. Saya positif, saya ambil peluangnya. Tetapi karena saya tidak punya modal Bapak Ibu, saya hanya bisa join 99.000 Bapak Ibu. Anda perlu tahu 99.000 Bapak Ibu itu susah minta ampun untuk mendapatkannya Bapak Ibu. Lebih kurang dulunya itu di bintang 1. Lebih kurang waktu saya untuk di bintang 1 Bapak Ibu, lebih kurang 1 tahun Bapak Ibu. Sekarang Anda join bisa langsung bintang 5, dan peluang Anda untuk lebih cepat sukses di usaha ini Bapak Ibu itu lebih besar dari saya daripada sebelumnya Bapak Ibu. Oke, manfaatkan Bapak Ibu. Dengan kondisi seperti ini, hari ini saya bisa berdiri sebagai bintang 8 Bapak Ibu. Bagaimana dengan Anda? Karena di sini sangat dibutuhkan mental. Mau berubah, mau berjuang untuk merubah suatu kondisi yang tidak saya inginkan ketika itu Bapak Ibu. Makanya saya join, saya berjuang, saya sikapi dengan positif, saya ikuti apa kata mentor saya, upline saya yang mengajak saya di usaha ini, saya ikuti Bapak Ibu. Makanya saya bisa berdiri di usaha ini sebagai bintang 8 Bapak Ibu. Jadi jika Anda ada pengguna Anda yang mengajak Anda di telepon, di presentasi atau gimana untuk datang ke pertemuan, ikuti aja Bapak Ibu. Itu peluang untuk Anda, peluang emas. Itu peluang untuk masa depan untuk Anda Bapak Ibu. Oke, inilah kondisi saya di awal. Oke, apa yang saya lakukan? Saya memulai melewati proses tahap demi tahap. Inilah prosesnya saya untuk menjadi bintang 8 Bapak Ibu. Saya lakukan presentasi, saya lakukan meeting, saya datang ke pertemuan. Itulah prosesnya yang saya lewati di usaha ini Bapak Ibu. Oke, berjuang demi impian dan keluarga. Oke Bapak Ibu, ini perjuangan saya sangat luar biasa yang saya rasakan. Ini dari Solo, ini perbatasan Sumbar dengan Pekanbaru. Ini saya masuk kebun sawit Bapak Ibu. Kebun sawit karena ada prospek saya yang menelpon waktu itu. Beliau berada di daerah TPS, kebun sawit yang luas. Saya pergi ke sana untuk mendapatkan prospek atau grup baru atau pengen mengembangkan bisnis di sana Bapak Ibu, atau untuk mendapatkan omset karena beliau telepon. Nyampe di situ Bapak Ibu, saya pakai bus untuk pergi ke sana. Saya pakai bus, naik bus dari sini langsung siang saya naik bus. Nanti jam maghrib saya nyampe di kebun sawit. Saya nggak tahu di mana. Saya tahu sawit luas seperti itu. Terus saya dijemput oleh teman saya. Temannya cuma kenal, tidak begitu akrab waktu itu Bapak Ibu. Terus ini waktu saya pulang, saya bawa produk 1 tas. Yang laku saya hanya 1 box kalsium. Pengorbanan saya ke sana Bapak Ibu, ongkos makan dan lain sebagainya Bapak Ibu, lebih dari harga produk. Berarti kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, berarti saya rugi.
Tetapi saya tidak melihat itu ya Bapak Ibu. Saya tidak menutup mata saya dengan itu, tapi saya melihat ke depannya di sini besar. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Ini tas berisi produk. Ini peralatan kecil saya. Ada 2 kiri kanan tas saya. Ini yang saya bawa waktu presentasi di daerah Damansraya. Terus ini hampir 1 bulan saya tidak luput, maksudnya hampir 1 bulan saya tidak pernah istirahat untuk jalankan bisnis ini Bapak Ibu, untuk membantu grup baru saya. Saya lihat saya presentasi, bersemangat, saya berjuang sama beliau. Ini mungkin agak sedikit kurus, agak hitam sedikit Bapak Ibu, panas-panasan. Ini jaket, orang biasanya panas pakai nggak pakai jaket, saya pakai jaket karena ini habis turun dari motor. Oke Bapak Ibu, itu adalah perjuangannya Bapak Ibu. Kenapa saya mau berjuang? Saya mau sukses Bapak Ibu. Saya pengen merubah kondisi saya Bapak Ibu, yang biasa-biasa ingin menjadi luar biasa Bapak Ibu. Itulah perjuangan. Saya juga pernah mengalami bocor ban. Ini mau ke Bukit Tinggi, ada grup saya di Bukit Tinggi, bocor ban. Agak sedikit terlambat saya datang ke pertemuan. Yang penting saya hadir. Ini masih baru nyampe Singkara. Waktu saya sudah terlambat, tapi saya tidak lihat itu. Yang penting saya nyampe Bukit Tinggi belajar. Karena bisnis ini butuh diperjuangkan, perlu diperjuangkan Bapak Ibu. Oke? Apa yang saya lakukan selanjutnya Bapak Ibu? Ini menjemput visi bersama Aflen dan tim saya Bapak Ibu. Waktu itu ke Bandung, ke tempat Pak Luis Tendean, Pak Erik, Pak Naga Saudara. Ini ada Pak Rahmat, Ibu Rika, ini saya Bapak Ibu. Ini Aflen kita juga. Ini Pak Adi yang barusan. Dan selebihnya itu tim saya Bapak Ibu. Oke, di sini kita perlu yang namanya visi Bapak Ibu. Kalau Anda tidak punya visi, apa yang harus Anda dapat? Apa yang Anda harus capai? Visi ini adalah tujuan Bapak Ibu. Apa yang ingin kita capai Bapak Ibu? Oke, selanjutnya Bapak Ibu, saya bangun tim dari pertemuan ke pertemuan. Saya dulu juga pertemuan pertama saya datang ke pertemuan seperti ini Bapak Ibu, saya sendirian. Saya belajar di pertemuan, ternyata membangun bisnis ini datang pertemuan ke pertemuan. Saya ajak teman-teman saya ajak prospek saya ajak grup saya untuk datang ke sebuah pertemuan. Di situ saya mulai merasakan bisnis saya berkembang Bapak Ibu. Ternyata bisnis ini dibangun pertemuan ke pertemuan. Jadi kalau Anda ingin bisnis Anda ingin berkembang, manfaatkan pertemuan. Kalau Anda tidak manfaatkan pertemuan Bapak Ibu, bisnis Anda tidak akan kemana-mana. Dalam artian Anda tidak kembali. Oke, hari ini kita sudah punya ruangan, sudah punya stokis di Solo Bapak Ibu, dan pertemuan akan terus berlanjut Bapak Ibu. Itu untuk Anda bisa membangun bisnis ini Bapak Ibu. Oke, ini adalah tim saya Bapak Ibu. Saya dulu sempat besar, saya punya bintang 8, ini bintang 8 saya Bapak Ibu, yang saya bantu dari awal. Ini juga bintang 8 saya Bapak Ibu, tusuk satu jalur Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu bintang 7 saya. Dan saat ini beliau masih ada di sini Bapak Ibu. Dan beliau lewat konsisten komitmen beliau di usaha ini Bapak Ibu, beliau juga dapatkan reward Korea dari usaha ini Bapak Ibu. Oke, mungkin Anda akan menemukan orang-orang yang tepat, orang-orang yang hanya setengah, orang-orang yang hanya memberikan harapan. Itu biasa Bapak Ibu. Yang penting Anda fokus pada tujuan Anda Bapak Ibu.
nanti Anda menjalankan usaha ini akan Anda temukan hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Tetapi Anda jangan fokus pada mereka Bapak Ibu yang hanya memberi harapan terhadap kita atau bisa mengganggu perjuangan kita atau bisa merusak impian kita Bapak Ibu. Kalau mereka seperti itu Bapak Ibu, tinggalkan saja Bapak Ibu. Masih banyak yang lain dan masih banyak orang yang tepat untuk bisa kita ajak kerjasama di usaha ini Bapak Ibu. Oke, tim mulai berkembang Bapak Ibu dan mulai mandiri. Dalam arti Bapak Ibu, saya bangun bisnis ini, saya sudah mulai berkembang Bapak Ibu. Ini adalah grup saya. Beliau latar belakang beliau Bapak Ibu hanya seorang penjual nasi. Lihat usaha ini Bapak Ibu, beliau sudah merasakan hasil di usaha ini dan beliau juga sudah mendapatkan reward ke Korea Selatan dan juga Malaysia. Nah, Malaysia saat ini Bapak Ibu masih tertunda, insya Allah kondisi kita Baik. sudah pulih kembali, insya Allah kita akan berangkat ke Malaysia. Terus, oke Bapak Ibu, ini ada tim baru saya Bapak Ibu, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Saya sampai ikut terpancing dengan semangat beliau. Beliau lebih kurang join di usaha ini Bapak Ibu lebih kurang 5 bulan. Di awal beliau join di usaha ini Bapak Ibu, beliau sama kondisinya seperti saya. Beliau tidak punya modal. Untuk uang join saja susah Bapak Ibu, yang 99.000-nya. Apalagi untuk membership. Beliau bilang sama saya Bapak Ibu, Pak, kalau untuk membership saya nggak ada Pak. Terus kemana saya tanya? Oke, kita punya solusi Pak. Beliau coba kita memakai HP, kita pasang status, kita jualan online, dan beliau melakukan. Ternyata apa yang saya sampaikan, apa yang saya sarankan, beliau ikut, beliau nurut. Dalam waktu singkat, beliau bisa membership goal. Itu adalah kekuatan mau melakukan. Jadi Bapak Ibu yang masih baru, kalau masih dikit-dikit, contoh ini aja kepada Pak Yodi Bapak Ibu. Beliau punya modal sama kondisi sama saya. Oke. Dari tim Pak Yodi tadi dalam waktu singkat beliau punya tim yang luar biasa Bapak Ibu. Ini adalah tim beliau keseluruhannya kecuali yang ini. Ini akhirnya mungkin kalau nggak akhirnya bisa jadi tim beliau Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ternyata orang yang mau melakukan, orang yang mau berjuang di usaha ini Bapak Ibu tidak memiliki hasil Bapak Ibu. Begitu juga dengan Anda nanti Bapak Ibu. Mungkin Anda masih bikin-bikin, mungkin untuk membership atau untuk bayar segala macamnya Bapak Ibu. Yang penting ikuti permintaan Anda Bapak Ibu. Saya sudah merasakan, saya sudah menemukan orang yang mau berjuang di usaha ini Bapak Ibu. Mereka bisa melewati kendala dan masalah yang mereka temukan di usaha ini Bapak Ibu. Oke. Ini Boen, tim beliau Boen. Ini waktu meeting di HM Kailaro tempat beliau di saya ini. Waktu meeting ini Bapak Ibu baru pertama kali saya ajak ke meeting Pak Yodi tadi. Terus di sinilah beliau mulai bertanya tentang usaha ini. Dan besoknya saya ajak ke pertemuan ke Padang. Saya pulang ke Padang Bapak Ibu, beliau nggak banyak tanya lagi, beliau mengambil keputusan menjoin. Itu joinnya 1 kick dan 1 spin begini. Itu pun saya rasa bukan juga. Awalnya nggak punya duit. Kalau sekarang beliau sudah mulai merasakan hasil. Oke.
Pak Rahmat Kurniawan, Ibu Rika Okianti. Ini adalah orang yang selalu membantu saya di usaha ini Bapak Ibu, sampai saya berdiri sebagai bintang 8. Ini berkat beliau, berkat bimbingan beliau, dan beliau selalu membimbing saya. Beliau selalu membantu saya. Beliau tahu kemampuan saya dan beliau tahu kekurangan saya Bapak Ibu. Di mana punya kelebihan saya, di situ saya membantu saya. Di mana saya kekurangan saya, di situ beliau menutupi diri saya Bapak Ibu. Jadi artinya saya menurut saja Bapak Ibu sama beliau. Dan sekarang bukan saya saja yang beliau bimbing, tapi seluruh tim saya sudah beliau terjun. Beliau sangat luar biasa Bapak Ibu. Kalau terkadang sebelumnya saya juga pernah dibantu oleh apel saya Bapak Ibu, sponsor saya. Kalau saya sudah mendiri, beliau lepaskan. Dan beliau bahkan meninggalkan saya. Dan beliau selalu pegang saya Bapak Ibu. Dan beliau selalu memberikan visi untuk saya. Itu lebih baik di usaha ini dan lebih sukses di usaha ini Bapak Ibu. Jadi itulah apel saya Bapak Ibu. Oke. Ini menikah tidak nanti, saya sudah menikah Bapak Ibu. Saya menikah tahun 2013. Oke. Saya terlahir dari keluarga sederhana. Di awal saya sudah bercerita Bapak Ibu, saya dulu tinggal di panti asuhan. Ini ibu saya Bapak Ibu. Ini ayah saya. Ini saudara saya Bapak Ibu. Kami berempat bersaudara, semuanya laki-laki Bapak Ibu. Ini saya, ini di bawah saya, ini yang bungsu, ini kakak saya. Kalau dibilang Bapak Ibu, dari segi pendidikan mungkin saya yang berpendidikan tamatan SMA Bapak Ibu. Kalau ini nggak tamat SD Bapak Ibu, hanya kelas 3. Latar belakang sangat mempengaruhi kita untuk bertemu dan berteman juga kepada Bapak Ibu. Karena latar belakang pendidikan beliau, kondisi beliau saat ini Bapak Ibu sangat memprihatinkan. Jadi saya selaku saudara nggak enak hati melihat beliau Bapak Ibu. Dan beliau hanya bisa memperjuangkan saya dengan tenaganya Bapak Ibu waktu saya sekolah Bapak Ibu. Jadi artinya beliau adalah tulang punggung keluarga waktu itu Bapak Ibu. Ini ibu saya dan ayah masih merah kami Bapak Ibu, beliau sudah bisa Bapak Ibu. Yang menghidupi kami berempat adalah beliau Bapak Ibu. Beliau yang mendidik saya. Anaknya berempat Bapak Ibu. Waktu beliau bisa Bapak Ibu, ini masih merangkak. Bayangkan Bapak Ibu. Yang ini belum masuk SD Bapak Ibu. Yang ini kelas 3 SD. Beliau memutuskan dari waktu kelas 3 SD, beliau memutuskan untuk membantu ibu mencari nafkah, untuk menafkahi adik-adik di Bapak Ibu. Itulah kondisi saya waktu masih kecil. Terus ayah saya di mana? Ayah saya istrinya 2 Bapak Ibu. Beliau pulang ke istri 2. Saya laki-laki Bapak Ibu, saya tidak punya anak. Ternyata kalau anaknya sudah ditinggalkan Bapak Ibu, nggak beres juga Bapak Ibu. Saya juga sempat nakal juga Bapak Ibu, karena panutan saudara saya sudah nggak ada di rumah Bapak Ibu. Walaupun beliau masih hidup, tetapi beliau jarang. Saya sering nangis minta uang jajan sama beliau waktu masih sekolah Bapak Ibu. Sering nggak dapat. Itu yang salah satu. Makanya ibu saya memasukkan saya ke panti asuhan. Panti asuhan pada Melinding, Kota Sani Bapak Ibu. 6 tahun saya tinggal di panti asuhan. Selama saya di panti asuhan Bapak Ibu, saya dibesarkan, saya diberi kasihan orang, beres dikasih, belum belajar dikasih, pakai dikasih Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu tahu kondisi saya, nah, perlu saya paham di dalam Bapak Ibu, cukup aku paham saja Bapak Ibu. Oke, alasan terbesar saya ini loh Bapak Ibu menjalankan usaha ini. Saya pengen merubah kondisi kami yang lagi terpuruk, kondisi kami yang lagi di bawah garis kemiskinan Bapak Ibu. Makanya saya mau berjuang untuk ibu saya dan untuk ayah saya dan untuk saudara-saudara saya Bapak Ibu yang kondisinya hari ini masih sangat memprihatinkan Bapak Ibu. Makanya besar harapan saya terhadap diri saya sendiri Bapak Ibu, saya rela untuk berjuang lebih keras lagi Bapak Ibu demi mereka Bapak Ibu, terutama ibu saya Bapak Ibu. Hari ini beliau tinggal di kampung Bapak Ibu itu seorang diri. Saya ada di Solo, yang satu ada di Jakarta, yang di kampung ada cuma sudah menikah atau sudah menikah. Beliau tinggal di rumah ini Bapak Ibu seorang diri. Itulah keinginan saya, kekuatan saya untuk lebih sukses di usaha ini Bapak Ibu. Pengen memberikan yang terbaik, pengen beliau ini merasakan yang terbaik sama dengan orang-orang di luar sana Bapak Ibu. Selanjutnya, walaupun beliau kurang peduli waktu masih kecil Bapak Ibu, tapi saya seorang anak tidak tega rasanya Bapak Ibu untuk menyakiti beliau, untuk mengkhianati beliau, atau untuk balas dendam Bapak Ibu. Tidak tadinya Bapak Ibu. Yang penting saya berikan yang terbaik untuk beliau Bapak Ibu. Walaupun beliau tidak memberikan yang terbaik untuk saya Bapak Ibu, insya Allah merasakan perjuangan usaha ini Bapak Ibu itu adalah untuk beliau kedua Bapak Ibu. Bapak Ibu, ya, itulah alasan terkuat saya untuk menjalankan usaha ini. Saya berjuang, saya tetap bercerita. Kalau Anda ingin satu perubahan yang luar biasa pada hidup Anda Bapak Ibu, silakan Anda berjuang. Anda kerja keras, Anda kerja cerdas, manfaatkan bisnis ini atau kendaraan ini untuk lebih baik di masa depan Anda Bapak Ibu. Demi mereka Bapak Ibu. Ini anak saya yang tua, kedua, yang ketiga Bapak Ibu. Melihat anak-anak saya di Bapak Ibu, saya tidak pernah kenal yang namanya lelah Bapak Ibu. Walaupun saya sudah letih, walaupun saya sudah capek, pulang malam, terkadang pulang pagi Bapak Ibu, untuk menjalankan usaha ini Bapak Ibu, membangun bisnis ini Bapak Ibu untuk lebih baik dan untuk mereka Bapak Ibu. Itulah alasan saya untuk berjuang di usaha ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, Anda akan merasakan juga seperti ini Bapak Ibu, tanpa disuruh, tanpa diperintah, Anda akan dijoprak, Anda akan diberi semangat oleh orang-orang seperti ini Bapak Ibu, yaitu anak Anda sendiri Bapak Ibu. Inilah penyemangat untuk saya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Allah masih memberikan kepercayaan, Allah masih memberikan amanah untuk saya Bapak Ibu. Insyaallah akhir tahun akan jumlahnya akan meningkat Bapak Ibu. Oke. Sudah tahu ya Bapak
ini dari kondisi yang minus, dari kondisi yang sangat memprihatinkan. Sampai hari ini saya punya keluarga, punya anak. Itulah alasan saya berjuang di usaha ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah, usaha ini saya sudah mulai merasakan hasilnya, Bapak Ibu. Dan ke depannya, mari sama-sama kita berjuang, sama-sama kita kerjakan usaha ini, Bapak Ibu, demi masa depan kita lebih baik, Bapak Ibu. Oke, sukses berpola, gagal juga berpola, Bapak Ibu. Tentukan pola Anda, Bapak Ibu, pola sukses Anda berpola gagal seperti apa. Oke, kesuksesan berhenti bukan karena Anda gagal, tetapi kesuksesan berhenti karena Anda menyerah, Bapak Ibu. Artinya, Bapak Ibu, saya sempat di suatu titik, Bapak Ibu, kondisi yang sangat memprihatinkan menjalankan usaha ini, Bapak Ibu. Di posisi bintang 8, grup saya hancur seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ibu. Saya tidak punya bonus, saya tidak punya aktif, kecuali ibu rumah tangga tadi, Ibu N, itu yang masih aktif. Itu pun dipegang oleh Ibu Rika, Bapak Ibu. Dan saat saya aktif kembali, saya mau fight kembali, Bapak Ibu, mau berjuang di usaha ini, Bapak Ibu. Saya tidak punya tim satu pun, Bapak Ibu, nol, kecuali Ibu N, Bapak Ibu. Disinilah kata-kata ini yang membuat saya termotivasi banget, Bapak Ibu. Kesuksesan berhenti bukan karena Anda gagal, tetapi kesuksesan berhenti karena menyerah. Ini yang membuat saya semangat, Bapak Ibu. Kata-kata ini yang masih saya pegang sampai hari ini, Bapak Ibu, untuk semangat dan untuk lebih baik. Anda kalau ingin suatu perubahan, Anda harus punya penyemangat dalam hidup Anda, Bapak Ibu. Setidaknya mungkin Anda ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua Anda, Bapak Ibu. Gak perlu banyak, Bapak Ibu. Yang penting ada pembelaan, Bapak Ibu. Kalau saya dari kondisi keluarga saya, Bapak Ibu, sampai sama anak saya, Bapak Ibu, sangat banyak yang membuat saya menyemangati saya di usaha ini, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan sama Anda, Bapak Ibu. Insya Allah untuk kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik, Bapak Ibu, karena tidak akan ada suatu perubahan dalam diri seseorang, Bapak Ibu, tanpa sebuah keputusan yang diambil, Bapak Ibu. Mungkin sekian dari saya Karina Muswani, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, mohon sampai sekali lagi beberapa kali Muswani. Bapak Ibu semua, di ruangan ini siapa saja yang terinspirasi dari cerita Bapak Kabina Muswani? Nanti bisa Anda melihat dan berdiri, Pak. Terima kasih, Pak, Bu. Kita semua terinspirasi dengan yang namanya sebuah dream. Ya, Bapak Ibu ya. Di luar hujan, Anda pun pulang di kebasahan. Gak apa-apa, sesi terakhir kita bercerita mengenai dream. Karena apapun itu yang menggerakkan kita di sini adalah sebuah impian. Betul nggak, Bapak Ibu? Betul. Betul. Saya sebagai seorang atlet, saya kenal beliau, Bapak Ibu, itu tidak setahun 2 tahun, tapi kami melewati belasan tahun, Bapak Ibu. Boleh saya cerita sedikit, Bapak Ibu? Mungkin sebagai seorang atlet hari ini pun saya sadar dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kabina Muswani. Banyak hikmah yang bisa kita pelajari, Bapak Ibu. Jangan mengejar seseorang. Satu, yang Anda tahu nggak yang namanya SP4 itu seperti apa? Nggak punya uang, nggak ada teman, ngeyel, Bapak Ibu. Kemudian terakhir nggak punya berambisi. Ketika saya pertama kali melihatnya, beliau yang saya lihat SP4. Mohon maaf Pak Kami. Karena saya melihat 1 tahun beliau tidak ngapa-ngapain, Bapak Ibu. Tapi saya salah hari ini. Saya mengaku salah. Orang selalu bertumbuh. Betul nggak, Bapak?
Jika ada yang mengalami masa sulit, mungkin saja tidak seperti sepenuhnya yang dialami oleh kakak Dina ini. Betul nggak? Saya rasa mungkin ada yang di bawah, tapi mungkin saja di ruangan ini tidak ada yang lebih di bawah itu. Karena tinggal di panti asuhan itu, ketika bisa bangkit saat ini pasti perlunya yang namanya impian. Terakhir saya nggak akan banyak-banyak lagi Bapak Ibu cerita, Bapak Ibu. Mungkin Anda punya handphone ya, Anda bisa tulis di dreamboard Anda. Tapi kalau saya pribadi, saya cukup bikin di wallpaper. Hari ini keluar Anda dari ruangan Anda, mungkin Anda tukar wallpaper Anda dengan mungkin foto ibu Anda, atau foto apapun yang ingin Anda tampang di situ, janji Anda terhadap impian Anda. Karena apa itu bukan bos Bapak Ibu semua. Ya, tapi yang menjadi bosnya adalah motor penggerak Anda adalah impian. Saya banyak sekali ketemu orang Bapak Ibu semua. Satu hal, dia datang, dia pergi, dia datang, dia pergi, orangnya sama aja Bapak Ibu, itu aja. Dan dia selalu bilang ke saya seperti ini, Bu Rika, Kak Rahman tolong yakinkan saya, biar saya bisa jalankan bisnis ini. Terus saya berpikir, gimana ya cara buat yakinin orang? Betul nggak Bapak Ibu? Saya nggak mampu Bapak Ibu untuk meyakinkan Anda. Saya tidak mampu untuk meyakinkan dia Bapak Ibu. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, di Al-Qasas 56 saya tadi baca Bapak Ibu seorang leader sharing, engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi kecuali Allah yang berkehendak ya Bapak Ibu untuk memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki Bapak Ibu. Kami tidak mungkin bisa meyakinkan Anda. Juta impian dari Kakak Dina Kasoni tidak mungkin akan meyakinkan Anda Bapak Ibu. Tapi Allah lah yang menggerakkan pintu hati Anda. Allah yang menghendaki Anda. Apakah Anda yakin ini adalah kendaraan untuk membuat Anda sukses Bapak Ibu semua? Anda mungkin punya impian Bapak Ibu semua, saya juga punya impian. Tapi kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin belasan tahun tidak menghasilkan apapun Bapak Ibu, seorang pejuang dia tidak akan pernah mengganti impiannya Bapak Ibu. Tapi yang akan dia cari adalah relanya Bapak Ibu, bagaimana jalannya. Bukan impian yang diganti, tapi cara kerjanya yang diganti mungkin Bapak Ibu. Anda cek diri Anda, apa yang salah selama ini. Dari 7 langkah tadi Bapak Ibu, mungkin Anda kurang 1, kurang 2, atau semuanya tidak Anda kerjakan Bapak Ibu semua. Di Solo sudah banyak yang sukses cepat, ada juga yang akan berproses Bapak Ibu. Yang sukses cepat banyak, yang mulai dari gak punya motor, dapat motor, udah punya mobil banyak, yang cepat banyak. Tapi yakinlah Bapak Ibu, bunga itu mekar tidak dalam waktu bersamaan, betul? Ada masanya Bapak Ibu. Jangan Anda yang melihat, oh itu cepat, siapa lambat, tidak. Tapi Bapak Ibu ingatlah, semuanya pasti kembang di waktu yang ditentukan oleh Allah. Dan itu ketika mekar dia sama-sama cantik Bapak Ibu. Dan itu adalah impian Allah. Hari ini Bapak Ibu, ini adalah DT perdana kita Bapak Ibu, yang insya Allah kita akan rutin sesi closing yang saya bawakan hari ini. Mungkin tidak banyak Bapak Ibu. Saya hadir di Solo itu bukan hanya buat tim saya Bapak Ibu, tapi saya hadir ke Solo untuk mengangkat impian kita semua Bapak Ibu. Anda yang hadir di ruang ini menggunakan Bapak Ibu, kita fokus dengan yang namanya PBO 7 langkah sukses ya, no cross lining, edifikasi, konsultasi. Bapak Ibu hadir di setiap pertemuan. Insya Allah pertemuan OP 2 kali seminggu. Anda manfaatkan saja Bapak Ibu. Pertemuan NDT 1 kali sebulan. Kira-kira bermanfaat nggak pertemuan ini untuk diri Anda Bapak Ibu? Jika ada ini bermanfaat Bapak Ibu, kita akan buat lagi pertemuan OP untuk minggu depan. Insya Allah kita tadi udah rundingkan, mungkin tidak akan Jumat, kita buat sekali 2 minggu di hari Minggu. Bagi Anda Bapak Ibu yang hari ini ingin untuk memanfaatkan pertemuan OP Bapak Ibu semua, silakan. Benar, minggu depan hari Minggu, bukan tanggal 23, sebelum detik-detik tutup buku. Karena tanggal 25 tutup buku ya. Pastinya saya sendiri juga sibuk, seperti kata Pak Andi, stokis itu agak sedikit ribet banget, makanya saya minta tolong Bapak Ibu
jangan di jam 00 untuk input ya. Karena akan ada, walaupun saya sudah hati-hati sering juga salah Bapak Ibu. Saya perlu cross check juga. Kadang-kadang keselip jarinya atau gimana ya. Jadi mohon untuk sebelum itu kita sudah siapkan tiket, cuma saya akan agak berbeda sistemnya. Seperti biasa EB, cuma khusus di hari ini EB-nya diskonnya banyak sekali. Kalau ambil di hari ini Bapak Ibu. Ya, kalau yang biasa sebelum H-1 seperti biasa 115.000. Saya langsung closing aja ya, karena nanti ditutup sama Pak 115.000, 225.000. Kalau 5 60.000.